Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiwanora Fitri dan rekan saya bernama Sri Yosiana Clara. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan teori psikososial Erik Erikson. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson hampir mirip dengan teori milik Sigmund Freud. Aspek psikososial adalah faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak hingga lanjut usia. Perkembangan berlangsung melalui 8 tahap menurut Erikson. Tahap yang berurutan itu tidak ditetapkan menurut suatu jadwal kronologis yang ketat. Erikson berpendapat bahwa setiap anak memiliki jadwal waktunya sendiri. Erikson membagi tahap-tahap itu berdasarkan kualitas dasar ego pada masing-masing tahap, yaitu pada tahap bayi dari usia 18 bulan. Tahap pertama teori perkembangan psikososial adalah yang paling penting bagi kehidupan manusia. Pada fase ini, konflik akan berpusat pada kepercayaan melalui pengalaman dengan orang dewasa. Bayi belajar menggantungkan diri dan percaya pada mereka, tetapi mungkin yang lebih penting ia mempercayai dirinya sendiri. Kapasitas semacam itu harus mengungguli lawan negatif dari kepercayaan dasar, yakni kecurigaan dasar. Yang kedua, tahap anak-anak dari usia 2-3 tahun. Anak harus didorong untuk mengalami situasi-situasi yang menuntut otonomi dalam melakukan pilihan bebas. Rasa mampu mengendalikan diri akan menimbulkan dalam diri anak rasa memiliki kemauan baik dan bangga yang bersifat menetap. Sebaliknya, rasa kehilangan kontrol dapat menyebabkan perasaan malu dan ragu-ragu yang bersifat menetap. 3. Tahap usia prasekolah dari umur 3-5 tahun. Di tahap ini, anak mulai terlibat dalam permainan dan interaksi sosial. Jika berhasil melewatinya dengan baik, anak akan merasa biasa memimpin orang lain. Sementara bagi yang gagal akan kerap merasa bersalah, meragukan kemampuan diri sendiri, dan jarang berinisiatif. Ini adalah fase yang membentuk karakter manusia hingga memiliki tujuan hidup. Hasil ini hanya bisa tercapai apabila anak berhasil menyimbangkan kapan menyampaikan inisiatif dan kapan mau bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, tahap usia sekolah dari usia 6-11 tahun. Lewat interaksi sosial, anak mulai merasakan bangga ketika berhasil melakukan sesuatu. Pada usia sekolah ini pula, mereka harus menghadapi tantangan berupa target sosial dan akademis. Di fase industri phase inferiority ini, yang berhasil melewatinya akan merasa kompeten, sebaliknya yang gagal akan merasa inferior. Saya akan melanjutkan materi teori psikososial menurut Erik Erikson. Yang kelima yaitu remaja pada usia 12-18 tahun, yaitu fase identity versus role conversion. Fase selanjutnya adalah identity versus role conversion, yaitu saat remaja mencari jati diri yang akan berpengaruh pada hidupnya dalam jangka panjang. Remaja yang berhasil akan konsisten dengan dirinya, sementara yang gagal akan merasa bingung akan jati dirinya. Yang keenam yaitu awal dewasa, usia 19-40 tahun, yaitu fase intimacy versus isolation. Fase ini berkaitan erat dengan hubungan kasih sayang dengan pasangan. Jika berhasil, maka orang bisa membentuk hubungan yang kuat. Sebaliknya jika gagal, seseorang justru akan menutup dirinya. Mengingat tiap tahapan berkaitan dengan fase sebelumnya, hal ini berkaitan pula dengan identitas. Orang yang tidak yakin tentang identitas dirinya cenderung lebih mudah merasa kesepian hingga depresi. Hasil akhir dari tahapan ini adalah love. 7. Dewasa, usia 40-65 tahun, yaitu fase generativity versus stagnation. Berada di fase dewasa, seseorang ingin melakukan sesuatu yang membuat dirinya berguna. Jika sukses, maka akan muncul rasa berguna. Sebaliknya, jika gagal, akan merasa keterlibatannya di dunia tidaklah signifikan. Ini adalah fase generativity versus stagnation. Hasil akhir dari fase ini adalah kepedulian atau care. Mulai dari melihat anak tumbuh dewasa hingga merasa dekat dengan pasangan adalah bagian penting dari tahapan ini. Yang kedelapan yaitu kematangan, usia 65 tahun sampai meninggal dunia, yaitu fase integrity versus despair. Inilah tahap ketika seseorang melakukan refleksi pada apa yang dilakukannya semasa muda. Jika merasa puas dengan pencapaiannya, maka akan muncul rasa cukup. Sebaliknya jika tidak puas, akan muncul penyesalan hingga rasa putus asa. Hasil akhir dari fase ini adalah kebijaksanaan atau wisdom.
Orang yang merasa puas terhadap apa yang dilakukannya semasa muda akan siap menghadapi akhir hidupnya dengan damai. Sekian pemaparan teori psikososial Erik Erikson dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.